Ya munculnya Satrio Piningit pasti terjadinya kekacauan dulu. Makanya dia akan muncul. Tanpanya adanya kekacauan, tidak akan muncul itu. Selamat malam, Bobo Hidro. Malam-malam. Apa kegiatannya Bobo sekarang? Kesibukannya bisnis. Oh. Kalau spiritual kan hanya buat ibadah. Ya makan sehari-harinya ya Bisnis, usaha, iya. bisnis. Jadi bukan spiritual untuk bisnis ya? Bukan, untuk ya mencari ridhonya Gusti Allah lah, untuk sangu besok waktu pulang. Terkait prediksi Nusantara Bobo. Kan kemarin ada demo besar-besaran ya. Bahkan gedung DPD dibakar semuanya. Iya. Nah, itu juga banyak spekulasi yang mengatakan bahwa ini munculnya Ratu Adil gitu. Oh iya. Nah, terus ada lagi munculnya Satrio Piningit dan sebagainya, banyak spekulasi yang bermacam-macam Bobo. Wah, berbobot nih materinya. Saya ingin tahu Bobo selaku seorang spiritual terkait kondisi Nusantara kita ke depan seperti apa Bobo? Oh, kalau kita biasa di perkumpulan Pini Sepuh, biasa mereka kan ngundang. Ya kita hadir lah, undangannya di mana, misalkan di Bali, entah di Jogja, entah di mana lah. Biasanya mereka ngumpul ya, kasepuannya itu aja. Cuman perkumpulannya pindah-pindah. Pasti pembahasannya tidak jauh dari apa ya, Nusantara ke depannya tuh kekacauannya seperti apa, mereka dalam persiapan. Karena mereka ada yang punya jamaah, ada yang punya kelompok, ya saling bersatu. Intinya itu tidak ada dibeda-bedakan lagi tuh apa tentang agama, tidak peduli. Yang dipedulikan tentang kemanusiaan, penyelamatan. Itu menurut apa ya, bahasa yang enak, rapat rapat kasepuan. Ya banyak dari Islam, dari Hindu ya bersatu, kejawen ya bersatu. Makanya kita rada-rada sibuk, apalagi kita kan punya padepokan yang selalu tersambung dengan yang lainnya. Entah dari kejawen, entah dari versi Islam, pasti tersambung lah. Mereka tuh membawa bendera masing-masing. Atau bendera agama, atau bendera Nusantara lah, kejawen lah, macam-macam. Tapi ya dalam satu persatuan berkumpul. Tadi Bobo mengatakan bahwa kita sedang siap-siap lah. Sudah berarti apa Bobo? Apakah nanti ke depan Nusantara itu akan lebih parah lagi? Ya biasanya adanya goro-goro, adanya kekacauan, terutama yang dibahas tuh tentang pangan mandiri. Yang namanya pangan mandiri tuh sumber daya tiap daerah masing-masing dikelola. Kayak kita ndak percaya kimia lagi, kita udah mulain dari sekarang tuh ngerubah kayak pertanian ke herbal. Kayak peternakan udah mulain kita ngerambat ke sana. Dirubahlah sistemnya. Kayak pertanian itu kan ngerubah sistem dari kimia ke herbal, pasti akan beda sistemnya. Ya pelan tapi pasti. Makanya punya kelompok itu lebih enak untuk penyebaran. Tapi yang hal-hal positif bukan negatif. Intinya beramal kan ujung-ujungnya.
Ada juga yang spekulasi mengatakan begini, Bobo, bahwa munculnya si Ratu Adil atau kita disebut Satrio Piningit itu akan dimulai dengan guru-guru besar. Apakah benar seperti itu? Nah ini goro-goro kan maknanya banyak. Ini goro-goro tentang bencana atau tentang antek dajal? Maksudnya kalau ada dajjal dan bencana apa, Bobo? Ya munculnya Satrio Piningit pasti terjadinya kekacauan dulu. Makanya dia akan muncul. Tanpanya adanya kekacauan tidak akan muncul itu. Ya pasti kan antek dajal berulah dulu. Jatuhnya itu. Contohnya, kalau antek dajjal seperti apa? Yang buat kekacauan lah di bumi Nusantara. Mereka kan udah ruwet lah kalau bahasa ini kan, itu kan yang apa, orang-orang besar lah jatuhnya. Kalau kita kan apa, wong cilik ya cuma kena imbas, tapi setidaknya kita bisa menolong sesama sampai nanti ada tanda. Ya spiritual pasti akan ada tanda yang diperjalankan, bukan dari mimpi. Tidak ada mimpi. Mereka dalam kesadaran pasti alam bereaksi. Waktu komunikasi tuh pasti ada barengan apa, kayak angin tuh ciri khas. Dan semua yang awam pun bisa menyaksikan. Nah itu kalau yang asli. Yambo kalau yang di luar sana sih. Dengan dibangunnya IKN di Kalimantan, itu merupakan suatu, ada juga mengatakan bahwa satu program pemerintah yang sangat kelebu. Itu bagaimana pendapatnya? Selaku seorang spiritual. Ini ruang publik, rawan loh. Sampean bisa kena juga. Aduh. Ya kalau tidak kan kita dikasih bocoran gitu loh, Bapak. Kalau itu ya memang entahlah, ada rahasia tersembunyi di sana. Entah hal baik atau buruk, spiritual sudah tahu. Termasuk banyak yang dikorbankan pembangunan itu. Tentang lahan yang kita dengar toh, ya termasuk aku punya murid di daerah dekat sana juga. Ya memang perkara lahan yang jadi inilah, yang belum dibayar itu masih banyak. Ya faktanya memang banyak. Itu merupakan suatu kegiatan yang keliru ya, Bu ya. Keliru ya kalau IKN dibangun di sana itu. Buat IKN dibangun untuk apa? Dibangun di sana kan suatu proyek yang keliru. Kalau Bobo prediksi. Lah iya, ada maksud terselubung, tersembunyi. Ya dari keliruan itu bisa aja nanti timbang mubazir, ya yang buat hal-hal buruk jatuhnya toh. Ya kalau yang dipaksakan itu ya. Sebenarnya kalau kita spiritual menilai memang sengaja dipaksakan untuk salah. Sengaja untuk salah. Iya. Itu dipaksakan. Ya seolah-olah ya kayak kekeliruan, betul. Tapi nggak itu tujuannya. Ada tujuan yang lain. Untuk hal-hal besar, ya semoga untuk pertahanan merah putih lah, semoga. Tapi kan kita pesimis. Oke, masih halus toh bahasanya. Iya. Ya ini masuk ke tema yang sangat-sangat krusial, Bapak. Iya. Terkait sholat. Gitu, bahwa orang Kejawen punya cara sendiri, orang Islam punya cara sendiri, Nasrani juga sendiri. Iya. Saya ingin tahu sedikit tentang
sholatnya orang Jawa. Oh. Yang Bobo sering lakukan tiap hari itu seperti apa? Ini menurut lelaku saya sendiri Iya. ya, yang rumongso Islam kejawen. Sholatnya tentunya menggunakan ruh, Aduh. bukan jasad. Oh. Tapi sesekali ya, karena kita bermasyarakat ya menggunakan jasad. Tapi yang sholat ruhnya tetap. Yang namanya sholat ruh itu cuma dua. Sebelum matahari terbit sama sesudah matahari terbenam. Ya kita sholatnya ya bergabung dengan ya sembarang kalir, entah dari Bangsaru, dari kebanyakan Bangsaru sih. Ya kayak ya Ruru Suci lah, lebih enaknya ngomongnya begitu. Biar ndak terlalu mencolok. Ya kan di situ ada gabungan pasti. Ya kayak judulnya tuh kayak semesta bertasbih. Ya padahal ya kayak kalau didengar sekilas ya kayak orang sholawat, padahal bukan. Intinya itu ada bacaan berjamaah tersendiri. Karena di dunia sana ndak kenal agama. Oh. Mereka kenalnya lagi-lagi Gusti Allah menurunkan kerajaannya di langit dan di bumi.